Halo, balik lagi di Eleven Channel. Kali ini kita bakalan bahas tentang cara mudah membuat RPP satu lembar atau satu halaman. Oh ya, ini berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 ya. Juga sesuai dengan K13. Oke. Sebelum kita bahas, nah, kenapa sih guru itu harus membuat RPP? Tinggal ngajar aja, kenapa sih ribet? Jawaban sederhananya gini, pernah nggak kalian mau bikin acara, tapi nggak pakai persiapan sama sekali? Terus langsung ngerjain semua di hari H, tambah ribet kan? Pusing juga. Terus kira-kira bakal berapa persen kemungkinan acara bakal terlaksana dengan lancar banget? Kalau acara sih semua persiapannya dituangkan di proposal ya. Nah, kalau pembelajaran dituangkan di RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. So, biar pembelajarannya terlaksana dengan baik dan semua bahagia, dalam artian kitanya senang karena muridnya interest sama yang kita ajarkan, maka wajib banget buat kita persiapkan RPP yang tepat. Terus buat kalian yang udah ngikutin perkembangan format RPP dari tahun A sampai tahun N sekarang, pasti bakalan mikir, kenapa sih format RPP yang udah ada komplit banget sekarang diubah malah jadi singkat, satu halaman atau satu lembar? Kenapa ayo? Kalau kata Kemendikbud sih, guru itu udah terbebani dengan membuat RPP yang super detail, ternyata menyita banyak waktu, bener gak sih? Nah, sekarang dengan penyederhanaan RPP yang cuma satu lembar atau satu halaman, harapannya guru nanti bisa fokus untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran. Intinya sih biar guru nggak ribet soal administrasi ya, jadi lebih fokus ke efektivitas pembelajaran. Terus format RPP terbaru seperti apa? Sebenarnya nggak ada format baku untuk RPP terbaru, hanya ada batasan-batasan minimal yang harus dipenuhi. Lebih jelasnya kita bahas surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 ya. Nah, ini nih. Ini sudah saya rangkum ke dalam 4 poin yang sudah dituliskan. Yang pertama, prinsipnya efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Tahu kan ya, kalau efisien kan berhubungan dengan waktu, jadi waktunya tuh nggak banyak, nggak bertele-tele, tapi langsung. Terus efektif, kalau efektif berkaitan dengan tercapainya tujuan. Terus berorientasi pada murid, jelas ya, student centered. Terus komponen-komponennya di RPP terbaru itu yang penting ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, penilaian pembelajaran atau asesmen. Lalu format RPP itu bebas dipilih, dibuat, digunakan, dan dikembangkan secara mandiri untuk keberhasilan belajar murid. Cuman ada batasan komponen-komponennya, jadi enggak saklek harus ada banyak gitu, yang penting ada tiga komponen tadi, selebihnya terserah. Terus kalau udah terlanjur bikin RPP atau pakai yang dulu-dulu gimana? Nggak apa-apa, RPP yang dulu-dulu bisa tetap dipakai, atau mau disesuaikan dengan ketentuan di atas juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting tadi efektif, efisien, berorientasi pada murid gitu. Kita bahas ya tiap komponennya tadi, ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Satu-satu nih. Tujuan pembelajaran. Kalau menurut KBBI, tujuan itu arah, haluan, jurusan yang dituju, maksud, tuntutan yang dituntut. Nah, kalau tujuan instruksional itu pembelajaran ya. Tujuan atau sasaran yang ingin dicapai setelah mengajarkan pokok atau subpokok bahasan yang sudah direncanakan, kayak gitu. Jadi ketika pembelajaran nanti tujuannya apa sih? Oh, mau capai ini. Jadi harapannya nanti siswa bisa dapat itu semua. Terus ini menurut Hennig et al. 1996, dia itu menemukan cara yang berguna untuk menuliskan tujuan pembelajaran pakai konsepnya ABCD. A itu audience,
atau pembelajarnya, dalam hal ini siswa atau peserta didik. Lalu behavior itu perilaku, jadi perilaku yang diharapkan. Misal nanti dapat menentukan nilai kebenaran, dapat menentukan ciri segitiga, dapat menyelesaikan masalah, kayak gitu. Nah, behavior ini harus operasional, artinya dapat diukur. Jadi nanti jelas ketika selesai pembelajaran, siswanya benar-benar bisa dilihat itu tuh mereka sudah mencapai tujuan pelajaran belum sih, mereka terlihatnya gimana. Oh, sudah bisa menyelesaikan masalah, oh berarti sudah bisa menentukan ciri-ciri segitiga, berarti tercapai tujuannya. Nah, untuk memudahkan itu pakai operational verbs atau kata kerja operasional. Kita biasanya pakai di taksonomi Bloom. Nah, terus yang ketiga, C-nya itu condition. Condition ini jadi alat atau kondisi apa sih yang kita setting biar siswanya tadi bisa mencapai tujuan, gitu. Terus degree itu derajat penguasaan ya. Jadi how well must it be done. Nah, ini tadi saya bicara taksonomi Bloom. Nah, kalian nanti bisa browsing sendiri di ranah kognitif itu apa aja. Ada C1 sampai C6 itu meningkat ya. Jadi C1 itu level yang paling bawah, kemudian C2 memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan. Level tertingginya tuh yang menciptakan, create something. Terus ini lanjutan di ranah kognitif, lalu ini ranah afektifnya, dan ini ranah psikomotor. Kalian nanti bisa browsing sendiri ya. Terus kita bahas contohnya, gimana sih cara bikin tujuan pembelajaran, apalagi di matematika ya, yang sesuai dengan ABCD. Ini ABCD nggak harus urut ABCD ya, bisa kita sesuaikan. Misal nih contohnya C A B D nih. C-nya itu condition ya, diberikan beberapa pernyataan atau kondisi yang kita setting. Lalu audience, peserta didik atau A, terus mampu menentukan nilai kebenaran dari pernyataan tersebut. Ini behavior atau perilaku yang kita targetkan mereka bisa melampaui itu, terus dengan tepat. Kalau menentukan nilai kebenaran itu harus tepat ya, kalau nggak tepat ya salah, kayak gitu. Ini kayak benar gitu lah. Nah, ini degree-nya. Nah, ini urutannya C A B D. Nah, kalau yang ini A B D C. Jadi siswa dapat menyebutkan karakteristik segitiga minimal 3 ketika diberikan 10 contoh segitiga. Kondisinya ini, terus siswanya harapannya nanti behaviornya bisa ini, minimal ini, gitu. Agak jelas ya. Oke, lanjut. Langkah-langkah pembelajaran. Pada intinya langkah-langkah pembelajaran itu ada bagian pembuka, inti, penutup. Kalau pembuka kan biasanya salam, terus ngecek kehadiran, habis itu terus persepsi. Kalau mungkin ada topik yang sebelumnya harus dimengerti, terus inti yang konsep yang mau diajarkan hari itu, terus penutup mau dikasih reward kah, atau mau kesimpulan kah, atau mungkin ngasih PR atau next meeting bahas apa. Nah, terus di langkah-langkah pembelajaran itu kan benar-benar variatif, tergantung topiknya apa, pelajarannya apa, lalu model dan metodenya apa. Yang jelas itu guru harus sebagai fasilitator, jadi nggak boleh mendominasi, karena kan sekarang udah zamannya ya student centered, udah nggak zaman kayak guru dikte ini terus siswanya suruh nyontoh, kemudian latihan soal, kemudian ulangan kayak gitu, terus dikasih nanti siswanya. Jadi guru harusnya berperan sebagai fasilitator, jadi dia yang harus nyeting sehingga siswa itu kayak nemukan lagi rumus matematikanya, benar-benar mereka yang aktif. Nah, kalau tentang model-model pembelajaran kalian bisa browsing sendiri di Google banyak itu. Terus tentang metode juga terserah kalian, jadi selebihnya kalian bisa browsing-browsing sendiri tentang metode pembelajaran atau model-model pembelajaran. Yang penting gurunya sebagai fasilitator, terus pembelajarannya berpusat pada siswa. Tujuannya apa? Biar nanti efektif dan efisien. Lanjut ya, penilaian pembelajaran.
Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Intinya, menilai itu untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Nah, kalau sudah tercapai tinggal kasih enrichment atau pengayaan. Kalau belum, ya kasih remedial gitu. Ranahnya penilaian ada 3 ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap untuk mengukur perilaku peserta didik, pengetahuan, penguasaan pengetahuan peserta didik, keterampilan, ya kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Kalau sikap dilihatnya lewat observasi atau pengamatan. Kalau pengetahuan lewat tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Kalau keterampilan bisa dilihat dari praktik, produk, proyek, dan portofolio. Selebihnya nanti kalian bisa cek ya di Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Nah, itu tadi tentang cara mudah membuat RPP 1 lembar atau 1 halaman berdasarkan Permendikbud ya. Terus juga sesuai K13. Itu cara singkatnya ya. Nanti contohnya mungkin kalian bisa request kalian mau dibikinkan yang kayak gimana. Nah, sekian dulu. Terima kasih. Bantu kami dengan like dan subscribe ya. Terima kasih.